Saudara sebangsa dan setanah air, kembali lagi bersama kami di Tadarus Ramadan. Saya Ahmad Asipulon menemani Kiai Haji Zuhairi Misrawi yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana puasanya Gus hari ini? Alhamdulillah. Lancar Gus ya? Lancar jaya. Lancar jaya. Nah, terima kasih banyak Gus sudah berkenan hadir. Pada episode kali ini kita akan mencoba untuk menggali pemikiran dan juga sejarah pergulatan Bung Karno dengan pemikiran keislamannya, terutama dalam konteks bagaimana Bung Karno menemukan keislaman itu di pengasingan, yaitu di Ende. Nah, sejauh pengalaman dan juga bacaan yang telah banyak dibaca oleh Gusmis, bagaimana Gusmis melihat hubungan antara Bung Karno dan juga pemikir-pemikir keislaman Indonesia kala itu, atau pemikir-pemikir keislaman global, karena Bung Karno banyak membaca karya-karya para pemikir-pemikir dunia. Silakan Gusmis. Ya, salah satu pemikiran Bung Karno terkait dengan api Islam itu juga ada di bawah bendera revolusi. Ini tulisan yang panjang, yaitu surat-surat dari Ende Flores ya. Itu ditulis 1934 hingga 1936. Jadi memang gagasan sebelum kemerdekaan. Itu surat menyorat Bung Karno dengan Hasan, pendiri Persis, Persatuan Islam, tokoh yang kita kenal, tokoh besar dalam konteks bagaimana lahirnya pemikiran-pemikiran keislaman dan dalam konteks kebangsaan itu. Dan di dalam surat-surat itu Bung Karno betul-betul terlihat menurut saya ya, yaitu satu kenikmatan Bung Karno, bahkan kegemaran Bung Karno terhadap gagasan-gagasan keislaman. Dan yang kedua, persahabatan yang tadi Saudara Hasim menyebutkan, persahabatan Bung Karno dengan tokoh-tokoh Muslim. Dan Bung Karno bacanya sangat luas sekali dalam berbagai bahasa Belanda, bahasa Inggris terutama, dan juga meminta untuk dikirimkan buku-buku dalam bahasa Indonesia. Tentu sebelumnya Bung Karno belajar tentang gagasan keislaman itu dari Cokro Aminoto ya. Sebelum itu Bung Karno juga dalam banyak tulisannya bercerita sering mengikuti ceramah-ceramah Kiai Ahmad Dahlan, pendiri dari Muhammadiyah. Kalau dalam perspektif NU, karena saya kader dari Nahdlatul Ulama juga, banyak sekali itu cerita-cerita yang perjumpaan Bung Karno dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Lalu mungkin disebutkan juga Bung Karno belajar dari Syekhona Khalil Bangkalan, tentu dari putranya Wahid Hashim, putra dari kalau dalam konteks persahabatan yang lebih dekat, Bung Karno sangat dekat dengan Kiai Wahab Hasbullah, itu teman diskusinya. Tetapi dalam surat-surat dari Ende ini Bung Karno melakukan korespondensi dengan Ahmad Hasan, tokoh dari Persis ya. Dan menarik sekali dalam surat menyurat itu di pengasingan di Ende, Bung Karno menunjukkan minatnya untuk mempelajari Islam. Yang menariknya ya mungkin berbeda dengan para ulama-ulama Islam, karena Bung Karno membaca pemikiran-pemikiran Islam dari luar Indonesia, bahkan dari Barat ya, yang dibaca oleh Bung Karno. Bung Karno minta dikirimkan buku-buku keislaman dari Ahmad Hasan itu untuk bagaimana membaca buku-buku keislaman, dan dia ingin menyatakan saya juga gemar gitu. Bung Karno sebagai tokoh nasionalis ya,
sebagai tokoh nasionalis dia mengatakan bahwa saya juga sangat menyukai dan mempelajari Islam dengan sangat serius gitu. Kalau dalam bahasa kita sekarang, Bung Karno itu adalah kutu buku, Bung Karno seorang pembelajar, Bung Karno seorang mungkin juga bisa dikatakan peneliti, tetapi lebih dari itu seorang Bung Karno menjiwai gagasan-gagasan tentang keislaman. Bung Karno membaca buku The Spirit of Islam dari tokoh yang sangat terkenal, yang kemudian Bung Karno memahami api Islam, tetapi Bung Karno juga membaca Al-Quran, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris gitu. Lalu dan kemudian Bung Karno mempunyai proyek bagaimana terjemahan Al-Quran di dalam bahasa Indonesia pada tahun 60-an ketika Indonesia merdeka. Nah, surat menyurat ini kan tahun 34 sampai tahun 36. Bung Karno bagaimana minta dikirimkan terjemahan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ketika surat-surat ini ada, belum ada itu terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Indonesia belum merdeka. Tahun 34-36, dan pada saat itu Bung Karno minta dikirimkan kepada Hasan buku Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang ini kemudian Bung Karno jasanya sangat besar untuk menemukan makam Imam Bukhari di Uzbekistan itu. Yang itu kemarin Ibu Megawati berkunjung dan mendapat gelar doktor kehormatan dari salah satu universitas di Uzbekistan. Tetapi yang menarik dari penjelajahan atau petualangan pembacaan Bung Karno terhadap Islam di Endeh ini, dan terjadi perdebatan di tengah persahabatan dengan Hasan itu, bagaimana Bung Karno ingin mengajak kita bahwa Islam itu harus bisa terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Kalau dalam bahasa pesantren kita sekarang, al-Islamu sholihun di kulli zamanin wa makan. Kita mengenalnya itu. Dan itu yang menarik, bahwa Islam dalam konteks Indonesia ini harus terus membaca perubahan-perubahan, bahkan harus memahami kearifan lokal dari Indonesia itu sendiri, dari zaman itu sendiri. Maka oleh karena itu Bung Karno mengatakan kepada Ahmad Hasan bahwa tidak cukup kita hanya membaca kitab-kitab fikih, karena kita tahu bahwa konteks pada zaman itu orang kita memahami Islam itu hanya memahami dari salah satu pintu Islam itu adalah fikih. Nah, Bung Karno kemudian mengatakan bahwa untuk memahami api Islam, yang dalam episode kemarin kita mengatakan untuk memahami syariat, untuk memahami, karena fikih itu derivasinya kemudian syariat. Untuk memahami syariat itu menggunakan fikih. Nah, kata Bung Karno tidak cukup. Itu kita harus memahami sejarah. Kenapa muncul mazhab-mazhab fikih itu? Ada persoalan apa? Nah, itu dalam konteks itu kemudian menurut saya Bung Karno sebagai seorang pembelajar, pembaca buku-buku Islam itu sudah bisa memahami bahwa Islam itu atau pemahaman Islam atau fikih, kita pahami fikih itu mempunyai konteksnya masing-masing, mempunyai sejarahnya masing-masing. Dan Ibnu Khaldun adalah seorang pemikir dari Tunisia yang juga menganjurkan kepada kita untuk memahami Islam, kita perlu memahami sejarah yang terjadi, terutama sejarah sosial politik. Sejarah sosial politik di dalam Islam itu banyak mempengaruhi lahirnya dari mazhab-mazhab itu. Bung Karno melihat bahwa kalau kita hanya melihat dari satu kacamata fikih ini, maka kita bisa terjebak kepada pandangan-pandangan yang konfliktual.
Kenapa? Karena setiap mazhab berbeda-beda. Kalau kita lihat misalnya mazhab Syafi'i, kalau mazhab itu kan yang pertama Hanafi, setelah Hanafi itu adalah Maliki, setelah Maliki itu adalah Syafi'i, Syafi'i itu adalah Hambali. Setiap mazhab berbeda-beda pandangannya, karena fikih itu latar belakangnya adalah tafsir terhadap teks, terhadap baik itu Al-Quran maupun hadis. Dan Bung Karno mengatakan, oke, kita harus belajar fikih, itu mazhab-mazhab, tetapi tidak cukup, kata Bung Karno. Kita harus melihat, harus memahami apa yang melatar belakangi mazhab-mazhab itu. Untuk apa? Untuk melahirkan gagasan yang relevan untuk zamannya. Karena zaman ketika mazhab itu turun berbeda dengan zaman di mana kita hidup sekarang. Mungkin dalam konteks Indonesia, kita sebagian besar itu adalah Syafi'i. Tetapi Syafi'i Indonesia itu Syafi'i yang kita anggap adalah Syafi'i, mazhab Syafi'i yang mempunyai kearifan dalam konteks keindonesiaan. Nah, dalam konteks itu kemudian Bung Karno mengatakan bahwa kepada itu. Nah, yang kedua, dalam surat menyurat itu Bung Karno menjelaskan bahwa tahun 34, tahun 36 misalnya Bung Karno dari selain kecenderungan mazhab fikih itu adalah kecenderungan mengkafirkan, kecenderungan menyesatkan, kecenderungan menyalahkan agama yang lain. Orang yang punya satu pandangan kemudian melihat pandangan orang lain yang berbeda kemudian mengkafirkan. Misalnya dalam konteks, misalnya dalam tradisi Nahdlatul Ulama misalnya, Bung Karno Muhammadiyah, tetapi Bung Karno juga mendoakan wafatnya ibu mertua. Gitu. Bahkan dalam tulisan-tulisan yang lain Bung Karno mendoakan ibunya, ziarah ke makam ibunya misalnya. Nah, bagi kelompok-kelompok tertentu, mereka tidak setuju dengan ziarah kubur, tidak setuju dengan mendoakan orang tua kita yang meninggal. Bahkan bukan hanya tidak setuju, tapi mengkafirkan dan menyesatkan. Nah, Bung Karno dalam surat-surat dengan Hasan, dalam surat-surat dari ND itu mengatakan dia tidak setuju dengan kecenderungan menyalahkan atau mengkafirkan, menyesatkan pandangan yang lain. Kita harus menyelami agama dari apinya, gitu. Dan Bung Karno mengatakan berbicara dengan ketika berziarah saya merasakan ada ketenangan, merasakan spiritualitas ketika saya berziarah itu. Tetapi yang lebih penting Bung Karno mengatakan, karena Hasan bercerita mendirikan pesantren, yaitu Persis, pesantren Persis gitu. Hasan bercerita, Bung Karno mengatakan boleh kalau mendirikan pesantren, tapi Bung Karno mengusulkan kepada Hasan pesantrennya itu pesantren yang juga mengajarkan ilmu-ilmu kemodernan. Bahkan Bung Karno mengatakan bahwa pesantrennya itu harus mengajarkan ilmu-ilmu yang sains, ilmu-ilmu umum, tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama. Dan kita tahu di Indonesia itu banyak sekali pesantren-pesantren, selama pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama gitu. Bung Karno mengatakan bahwa kita harus mempelajari ilmu-ilmu kemodernan. Dalam konteks itu saya melihat pandangan Bung Karno ini ya sama dengan pandangan kaum reformis itu, atau mungkin di lingkungan Nahdlatul Ulama yang belakangan menganut kaidah al-muhafadzah 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, bahwa kita harus mempertahankan tradisi. Kita belajar fikih, kita belajar kitab-kitab kuning juga, tapi tidak cukup. Tetapi wal akhdhu bil jadidil aslah, kita juga harus mempelajari hal-hal yang kontemporer, hal-hal kekinian gitu. Jadi ini wawasannya sangat luar biasa gitu. Kalau kita belajar ilmu-ilmu klasik atau fikih, kan konteksnya fikih itu kan lahir di kawasan ini. Iya kan? Imam Abu Hanifah di Baghdad, Imam Malik itu di Madinah, Imam Syafi'i Baghdad pindah ke Mesir, Imam Abu Hanifah di kawasan Hijaz gitu.
ada konteks. Ya, gitu. ya. Dan Bung Karno mengatakan Islam sekarang sudah datang ke Indonesia. Ketika Islam datang ke Indonesia, maka kita harus memahami konteks keindonesiaan, kearifan lokal Indonesia, al-ada muhakkama, bahwa tradisi itu juga keindonesiaan harus diperhatikan. Tidak cukup itu bahwa mazhab-mazhab fikih itu lahir pada zamannya gitu, dan kita punya zaman sendiri, karena itu harus membaca perkembangan zaman, kemodernan, kekinian, untuk kemudian agama itu terus solihun likuli zaman wa makan, terus relevan untuk zaman sekarang. Ya, ya. Kalau kita lihat, kita baca tulisan-tulisan atau koresponden antara Bung Karno dan Hasan, itu sangat menarik sekali, Gus. Seakan-akan beliau itu sedang meneliti, lagi magister gitu, meneliti tentang keislaman yang yang sangat mendalam gitu. Bagaimana setelah itu Bung Karno bisa menghasilkan atau bisa mengkritisi masyarakat yang fikih sentris, yang terlalu berpatok pada fikih gitu. Nah, untuk kita, Gus, bagaimana kita mengkontekstualisasikan pandangan-pandangan pembaharuan Bung Karno yang kalau kita lihat juga sebetulnya ini sejalan dengan pandangan-pandangan pemikiran reformis dunia, Gus. Pemikiran-pemikiran yang Islam yang maju, Islam yang tidak meninggalkan sains, atau yang tidak terpaku dengan keilmuan-keilmuan klasik fikih dan lain-lain. Nah, bagaimana Gus Mis melihatnya? Ya, tadi betul, kalau di Mesir itu kan ada Muhammad Abduh, di Tunisia ada Syekh Muhammad Thohir bin Ashur, ini kalangan reformis. Mereka yang mencoba memandang bahwa untuk agar umat Islam itu meraih kemajuannya, meraih kejayaannya, maka harus ada terma itu adalah al-islah ad-dini, reformasi keagamaan. Kemudian ada at-ta'aqqul ad-dini, rasionalisasi keagamaan. Itu Bung Karno selalu mengutip pandangan dari Muhammad Abduh, dan Muhammad Abduh itu gurunya dari Syekh Thohir bin Ashur juga dari Tunisia. Kalau Syekh Thohir bin Ashur itu masih menonjolkan mazhab terutama Maliki di Tunisia. Tapi kalau Muhammad Abduh betul-betul seorang tokoh rasionalis gitu. Maka Bung Karno mengatakan memahami Islam itu harus menggunakan rasio, ada rasionalitas dalam memahami Islam sendiri gitu. Dan saya kira fikih itu sendiri sungguhnya adalah rasionalitas. Rasionalitas pada zamannya. Misalnya Imam Syafi'i ketika di Baghdad, ketika di Irak, dia punya mazhab yang dikenal dengan Qaul Qadim, mazhab lamanya gitu. Kemudian ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan akhirnya meninggal di Mesir, dia mempunyai mazhab baru, yaitu Qaul Jadid. Itulah rasionalitas sesungguhnya. Dan kalau kita lihat misalnya Tunisia Maliki gitu mazhabnya. Tapi kalau kita lihat misalnya mazhab Maliki Tunisia dengan negara lain pasti berbeda. Turki mazhabnya Hanafi. Pakistan itu mazhab Hanafi, tapi ada perbedaan karena konteksnya berbeda. Disitulah diperlukan rasionalitas. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya mazhab kita Syafi'i Indonesia, tapi Syafi'i Indonesia dengan Yaman misalnya juga Syafi'i di Yaman, karena ada genealogi Islam kan Islam Indonesia datang dari Yaman, sehingga mazhabnya adalah mazhab dari Syafi'i misalnya. Tetapi antara Yaman dengan Indonesia berbeda ekspresinya gitu. Yang sangat menonjol misalnya dalam tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama ada ziarah kubur, ya kan, ada tahlilan, ada yasinan, ada tibaan gitu. Bahkan itu adalah cara rasionalitas akulturasi antara Islam Indonesia dengan tradisi-tradisi yang ada di dalam konteks Indonesia. Maka Bung Karno mengatakan bahwa tidak cukup kalau kita hanya memahami Islam
itu melalui kacamata fikih, dan Bung Karno banyak mengkritik. Tapi saya sebagai kader NU itu menarik sekali, walaupun ada dialektika antara Bung Karno dengan pandangan-pandangan kaum tradisional ya, kaum Nahdlatul Ulama lah. Kalau saya misalnya disebut tradisional, ya generasi muda NU juga udah reformis sekarang kan. Jadi dengan perdebatan Bung Karno dengan kalangan secara gagasan keislaman dalam konteks fikih, karena NU misalnya lebih dikenal dengan fikihnya, atau sekarang tradisi Basul Masail. Tetapi yang menarik menurut saya, Bung Karno justru sangat diterima oleh kalangan Nahdlatul Ulama, karena wawasan Bung Karno itu memang kontekstual, memang dibutuhkan gitu, bahwa fikih-fikih yang ada sekarang itu perlu dilengkapi dengan gagasan-gagasan baru. Nah, misalnya Al-Azhar misalnya kan ya, sebagai institusi Islam tradisional yang sangat luar biasa. Bahkan Bung Karno itu sangat dihormati di Al-Azhar. Ya, sangat dihormati karena jasanya Bung Karno itu menyelamatkan Al-Azhar ketika secara politik bertentangan dengan Jamal Abdul Nasir. Dan sampai sekarang ulama-ulama Al-Azhar mengatakan kalau tidak karena jasa Bung Karno, Al-Azhar itu ditutup misalnya. Jadi Bung Karno dalam konteks bagaimana menyikapi fikih-fikih itu, Bung Karno ingin mengatakan bahwa perlu ada reformasi al-islah ad-dini, reformasi pemikiran keagamaan dalam konteks fikih itu, dan juga bagaimana kita menjiwai apinya Islam. Ada rasionalitas keislaman, tetapi juga tujuan dari kita berislam itu apa? Tujuan kita berislam itu adalah menciptakan gotong royong, kebersamaan, melakukan inovasi-inovasi. Misalnya yang menarik itu di surah-surah dari Endah itu memang mengatakan bahwa di dalam surat An-Nisa, awal surat An-Nisa, bahwa kita itu diciptakan berpasang-pasangan, atau dalam tulisan Bung Karno berjodoh-jodohan. Bung Karno membaca Al-Quran di Sukamiskin dan di Pengasingan gitu. Memang bacaan Bung Karno itu terjemahan bahasa Inggris pada waktu itu. Nah, Bung Karno mengatakan kalau di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, kata Bung Karno itu laki-laki dan perempuan jodoh-jodohan. Kata Bung Karno, kita tidak mungkin memahami Al-Quran tanpa menggunakan ilmu biologi, menggunakan sains, menggunakan ilmu falak, itu astronomi gitu. Intinya Islam itu tidak bertentangan dengan ilmu-ilmu sains, dengan ilmu-ilmu kemodernan gitu. Nah, dalam konteks ini menurut saya Bung Karno sudah sangat maju pikiran-pikirannya, melampaui zamannya. Dan ya sekarang benar, karena Islam itu jaya. Itu sebenarnya kalau kita lihat sejarah, dan Bung Karno ingin mengatakan, wahai umat Islam, cobalah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Lihatlah sejarah Islam, kata Bung Karno. Itu kejayaan Islam, itu kata Bung Karno, ketika Islam menguasai ilmu-ilmu modern. Misalnya algoritma yang sekarang menjadi perbincangan di era digital sekarang. Algoritma itu, nama algoritma itu diambil dari salah seorang tokoh muslim dari Persia, yaitu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu diabadikan sekarang, namanya menjadi algoritma. Itu tokoh muslim. Ibnu Sina misalnya, seorang filosof tapi juga seorang yang menguasai ilmu kedokteran. Al-Farabi seorang filosof, Al-Muallim Al-Thani, yaitu tokoh filosof kedua setelah Aristoteles. Ya, itu juga seorang yang mengerti politik gitu. Jadi kita umat Islam, kita menguasai fikih-fikih, tetapi juga kita menguasai politik, kita menguasai kedokteran, kita menguasai algoritma. Al-Jabar misalnya, nama Al-Jabar itu kan yang menemukan ilmu matematika misalnya. Jadi kita harus ingat bahwa ya fikih itu bagian dari hazanah Islam, tetapi ilmu-ilmu modern ini juga bagian dari sejarah Islam. Maka dalam surat-surat itu menekankan kepada Hasan, ketika Hasan bercerita
baru mendirikan pesantren. Maka dia meminta kepada Hasan, Bung Karno meminta kepada Hasan agar di pesantren itu juga diajarkan ilmu-ilmu modern, ilmu sains modern gitu. Ya, baik Gus. Terakhir Gus, barangkali setelah kita tadi berbincang panjang lebar tentang surat-surat dari ND, perbincangan antara Bung Karno dan juga Hasan, dan anjuran-anjuran untuk pembaharuan keislaman, bagaimana Gus Mis melihat Indonesia sekarang? Apakah sudah berislam secara rasional, Gus? Ini memang menjadi tantangan bagi generasi muda. Tapi saya melihat generasi muda kita sekarang ini lebih rasional. Dan ini tantangan bagi ulama, bagi Hasif dan teman-teman yang kuliah di Timur Tengah, di Tunisia, di Mesir, di Maroko, Aljazair, di Qatar, di Emirat, di Arab Saudi, memang harus bisa bagaimana memahami Islam secara rasional, karena generasi milenial sekarang itu mereka akan bertanya, apa misalnya kita sedang puasa, apa tujuan dari puasa itu. Kalau kita menjelaskan puasa seperti dalam kitab-kitab fikih, mereka tidak menarik. Maka perlu ada pemahaman apa hubungan puasa dengan mental health, kesehatan mental. Kan isu besar bagi kalangan generasi muda sekarang ini, bagaimana beragama itu juga bisa menjawab terhadap masalah-masalah kesehatan mental. Dan disitulah rasionalitas, kata Bung Karno, Islam juga harus relevan dengan perkembangan Islam, harus menjawab isu-isu kesehatan mental ini gitu. Jadi ini yang isu-isu yang misalnya bagaimana Islam merespon terhadap konflik geopolitik. Ini kan kita harus menjawab, karena apalagi peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia terjadi di kawasan Muslim, di Timur Tengah, penjajahan yang ada di Palestina. Kita umat Islam harus bersuara, dan Bung Karno sudah menunjukkan sejak tahun 55 di konferensi Asia Afrika di Bandung itu juga memberikan perhatian terhadap isu-isu Palestina. Kalau kita pendekatannya fikih itu agak susah kita melihat itu semua. Dan tentu saya mimpinya sama dengan mimpi Bung Karno, bagaimana ada pesantren-pesantren yang juga mengajarkan sains, pesantren-pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu modern, tentang algoritma, tentang digital, tentang biologi, tentang fisika. Jadi sehingga kalau kita lihat peraih Nobel dalam bidang fisika itu kan baru ada nggak banyak, satu di Pakistan. Belakangan ada orang Tunisia, Muslim juga peraih Nobel di bidang kimia. Kita ingin kita itu umat Islam menjadi menonjol dalam bidang sains dan teknologi gitu. Kita ingin juga ada orang Muslim seperti Elon Musk, walaupun belakangan juga kontroversial gitu. Kita juga ada orang Muslim seperti sosok Bung Karno, pemersatu bangsa, Bung Hatta, ya kan, Haji Agus Salim, tokoh-tokoh seperti Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari. Maka ini tantangan bagi generasi muda untuk terus belajar Islam seperti Bung Karno. Ya, kita ini Bung Karno mengatakan ayat yang pertama kali turun itu kan Iqra, membaca. Maka Bung Karno memberikan contoh sebagai sosok bapak proklamator, sosok pejuang yang ketika di pengasingan juga belajar Islam gitu. Maka generasi muda menurut saya harus meneladani Bung Karno sebagai pembaca, peneliti, pembelajar, dan menyelami dari Islam gitu. Sehingga tujuannya apa? Supaya Islam itu memberikan manfaat bagi kemanusiaan kita, bagi keindonesiaan terutama. Karena kita alhamdulillah kita bersyukur
sebagai umat Islam di Indonesia, karena kita di Indonesia betul-betul bisa membangun keindonesiaan. Islam bermanfaat bagi semua. Baik Gus, saya kira kita sudahi dulu untuk episode kali ini. Terima kasih banyak Gus Mis. Sama-sama. Banyak mencerahkan kami. Rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekian perbincangan kita terkait dengan pemikiran-pemikiran keislaman Bung Karno ketika beliau menggali Islam di ND. Terima kasih telah masih membersamai kita di Tadarus Ramadan kali ini. Jangan lupa saksikan Tadarus Ramadan episode-episode selanjutnya. Terima kasih Gus Mis, terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka. Merdeka.